Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, di antaranya diabadikan di dalam hadis Bukhari 1411. Sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul tasaddaqu fa innahu ya'ti 'alaikum zamanu yamshi ar-rajulu bi sadaqatihi. Rajin-rajinlah bersedekah kalau kita mampu, karena pada saatnya ada orang yang tidak mau menerima sedekah. Atau di saat orang tidak terlalu butuh, kita bantu. Saat orang butuh, kita tidak membantunya. Jadi saat orang butuh, bantulah kalau kita mampu. Karena pada saatnya ketika orang sudah tidak butuh, kita bantu, tidak tepat atau kurang tepat. فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَن يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ. Kalau saja kamu kemarin membantu aku, laqabiltuha, aku terima. Fa'ammal yauma, sekarang, fala hajata li biha, aku sudah tidak terlalu membutuhkan dengan sedekah kalian. Masya Allah. Bukhari 1424, 7120. La taqumu sa'atu hatta yakthura fikum al-mal. Tanda-tanda kiamat itu kalau orang sudah pada mampu semua. Sehingga kita sulit memberikan sedekah. Karena orang mampu semua. Fayafidhu hatta yahumma rabbul mal may yaqbalu sadaqatahu. Wa hatta ya'ridahu fayaqulu alladhi ya'riduhu alaihi la arabali. Berikutnya Bukhari 1413. Menurut sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, yaqul kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faja'ahu rajulani ahaduhuma yashku al-ailah wal akharu yashku qat as-sabil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma qat as-sabil fa innahu la ya'ti 'alaika illa qalilun hatta takhruja al-'ir ila Makkah bi ghairi khafirin. Wa ammal ailah fa inna as-sa'ata la taqumu hatta yatufa ahadukum bi sadaqatihi la yajidu may yaqbaluha minhu thumma la yakifanna ahadukum baina yadayillahi laisa bainahu wa bainahu hijab wala tarjumanun yutarajjamu lahu thumma la yaqulanna lahu alam uti kamalan fala yaqulanna bala thumma la yaqulanna alam ursil ilaika rasula fala yaqulanna bala fayanduru ay yaminihi fala yara illa an-nara thumma yanduru an shimalihi fala yara illa an-nara falyattaqiyanna ahadukum an-nar. Hendaklah kita menjaga diri, melepaskan, menjauhkan diri dari api neraka walau bisyikki tamrah, meskipun kita bersedekah dengan sebilah kurma. Sudah tahu kurma itu barang yang remeh dan kecil, tapi masih dibagi dua. Jadi rajin-rajinlah kita berbagi, bersedekah sekecil apapun, insya Allah asal kita ikhlas, maka insya Allah itu dapat membantu kita, menjauhkan kita dari api neraka dunia dan neraka akhirat. Hidupnya akan tenang kalau kita rajin berbagi, sekecil apapun. Fa'ilam yajid, kalau kita nggak mampu berbagi, fabi kalimatin thayyibah, maka hendaklah kita
mengucapkan yang baik-baik saja dan mendoakan yang baik-baik saja. Bukhari 1413, 1417, 3595, 6023 sampai 6563, 7443, 7512. Menurut sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diabadikan di dalam hadis Bukhari 1414, katanya Nabi bersabda, sabdanya, layatiyanna 'alan nasi zamanun. Kenapa kami berani? Ya kan tinggal membaca bahwa itu dari Imam Bukhari dari Muhammad bin Ala dari Abu Usama dari Buraid dari Abi Burdah dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari, sahabat Abi Musa al-Asy'ari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa benar yakin dari Nabi? Insya Allah benar. Kan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi berada di dalam hadis yang sahih seperti Bukhari dan Muslim. Yang mengatakan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan kita levelnya, tapi Allah, nabinya, para sahabat, para tabi'in, para imam, para ulama. Kita ini seperti orang yang biasa pada umumnya hanya tahap belajar. Jangan mudah mengatakan ini bertentangan dengan ayat ini. Kita belajar tawadhu sedikit. Nabi bersabda, tidak boleh kita mudah menerima, tidak boleh juga mudah menolak. Tidak boleh berbohong atas Nabi, apalagi berbohong atas nama Al-Quran, berbohong atas nama Allah. Qurannya dari dulu sama, satu, hadisnya juga sama, satu, cuma orang yang memahami dari zaman sahabat sampai sekarang berbeda-beda. Asalkan perbedaan itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus saling tawadhu, menghargai. Jangan kita menganggap bahwa ijtihad kita, pemahaman kita, penjelasan kita terhadap Al-Quran paling benar. Khawatir bacaan kita masih salah, pemahaman kita masih salah, jadi hindarilah baca sendiri, memahami sendiri, memutuskan sendiri. Kata sahabat Abi Musa, Nabi bersabda, sabdanya, layatiyanna 'alan nasi zamanun yatufur rajulu fihi bisadaqah minad dhahab, tsumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Pada waktunya nanti ada orang yang ingin bagi-bagi emas. Oh, emas coba. Tapi nggak ada orang yang mau. Kenapa? Orang nggak butuh. Orang nggak butuh karena dia tahu buat apa satu emas. Keduanya, ketika dia menerima sedekah itu berarti ya di antara pahala kita bisa terbagi-bagi. Jadi bolehlah kita menerima, tapi kita pada waktunya juga membagi atau dibagikan kepada orang lain. Sehingga terjadilah silaturahim dan saling tolong-menolong. Jadi mumpung masih ada waktu, kita harus saling berbagi. Tsumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu wa yura rajul al-wahidu yatba'uhu arba'una imra'atan yaludhna bihi min qillatir rijal wa kasratin nisa. Bahkan ada di suatu tempat ini banyak kaum perempuan. Jadi disinilah harus kaum perempuan bisa jaga diri ya. 1414. Berikutnya Bukhari 1415. Ini berangkat sebenarnya dari Al-Quran surah Al-Baqarah seperti Al-Baqarah 266. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Al-Baqarah 265. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat
wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Al-Baqarah 266. Menurut sahabat Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, ini Uqbah bin Amrin al-Badri. Qala lamma nazalat ayatus sadaqah. Setelah turun ayat tentang sedekah seperti di atas, kunna nuhamil. Kami akhirnya bekerja dengan cara menjadi buruh di pasar. Karena ingin bersedekah sesuai perintah ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat yang lain. Faja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki yang kaya yang bernama sahabat Abdurrahman bin Auf. Fatasaddaqa bi syai'in katsir. Oh, beliau sedekahnya banyak sekali. Karena alhamdulillah dititipi rezeki yang banyak oleh Allah beliau. Yaitu emas. Dia bagi emas itu ada yang mengatakan 4.000 sampai 8.000. Ada yang bilang dinar, ada yang bilang dirham, karena dulu dinar dan dirham itu ukurannya hampir sama. Intinya sahabat Abdurrahman bin Auf ini mendengar Al-Quran Al-Baqarah 265, 266 yang disampaikan oleh Nabi, langsung beliau detik itu juga bersedekah banyak sekali. Faqalu murai. Lalu ada orang yang sedekah enggak tapi komen. Nah, bagian komen. Ada yang bagian sedekah, ada yang bagian komen. Kata orang lain, ria itu. Ria. Pengen di alam. Wajah rajulun. Di sisi yang lain ada seorang yang dia meskipun miskin pengen bersedekah. Dengan cara menjadi kuli panggul tadi ke pasar. Fatasaddaqa bisok. Kemudian dia sesuai kemampuannya hanya bersedekah dengan 1 sok. Sedikit sekali. Ya semacam tidak sampai 1 liter lah. Faqalu, semacam 1 gelas. Maka orang munafik ini yang bagian komen, sedekah nggak mau, tapi bagian komen. Dia berkata, innallaha la ghaniyun an sa'ihada. Kepada orang yang bersedekah banyak, dia bilang, itu Maria itu. Kepada orang yang sedekah sedikit, dia bilang, ini mah Tuhan nggak terima dengan sedekah yang terlalu sedikit seperti ini. Dia sendiri nggak sedekah, cuma bagian komen aja. Fanazalat, kemudian Allah menyampaikan pada Nabi agar disampaikan kepada orang yang rajin bersedekah menurut kemampuannya. Diabadikan di dalam Al-Quran surah Taubah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Allah mah tahu bahwa kamu berbuat itu selalu dikomen, dihina. Enggak usah dengerin yang komen, kamu teruslah berbuat sesuai kemampuan kamu. At-Taubah 79, Bukhari 1415. Ya, kami hanya membacakan ayatnya, pemaparannya Nabi, sabda Nabi, dan praktek Nabi terhadap setiap ayat. Karena ada orang yang tidak mau yang seperti itu. Jadi dipahami sendiri, lalu ditafsirkan sendiri, itu dianggap yang paling bagus, ya silahkan saja. Padahal penafsiran dia dengan penafsiran Nabi, ya jauh lah. Ya, kan sama-sama manusia toh, dia juga manusia, Nabi manusia, iya tapi beda. Cuma dia ngaku Allah, dia ngaku Quran. Terus Nabi bukan Quran gitu. Kalau Nabi bisa salah, apalagi orang itu. Ini Bukhari 1416, 2272, 4668, 4669. Jadi dulu waktu beliau sahabat itu yang miskin itu menjadi kuli panggul, kalau dapat 1-2 sok misal,
Maka yang satu bagian untuk keluarganya, yang satu bagian untuk disedekahkan. Fa amma sa'um famsaktuhu li ahli wa amma sa'um fahuwada. Kalau sahabat Abdurrahman bin Auf itu beliau menyampaikan, ya Rasulullah, indi arba'atu alaf alfain ukriduhu ma rabbi. Nabi, kami punya 4.000 nih, yang 2.000 aku sedekahkan, aku titipkan kepada Allah melalui kamu Nabi, yang 2.000 lagi walfain umsikuhuma li iyali, aku serahkan untuk keluargaku. Faqala, kemudian Nabi menjawab, barakallahu laka fima a'taita wa fima amsakta. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, keberkahan terhadap sedekahmu dan harta yang engkau berikan untuk cadangan keperluan keluarga. Termasuk di dalam Fathul Bari juz 8 halaman 422-423. Menurut sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarna bis shadaqati intalaqa ahaduna ila suqi fatahamala fayusibu al muddah wa inna li ba'dihim al yawma lami'ati alf. Lami'ata alf, lamnya lam taukid. Berikutnya 1417. Kata sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala. Sahabat Adi bin Hatim ini tadinya Nasrani, lalu beliau masuk Islam. Islamnya menjadi sangat baik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Berikutnya 1418. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat imra'atum maha ibnatan laha tas'al. Kata Siti Aisyah, suatu ketika aku kedatangan tamu yang ya semacam pengemis gitu. Lalu dia bawa anaknya. 2 anak perempuan. Waktu itu falam tajid indi syai'an ghaira tamrah. Aku lagi nggak punya apa-apa, nggak pegang apa-apa, kecuali hanya 1 korma di tanganku. Fa'ataituha iyyaha, kemudian aku memberikannya 1 korma tadi, 1 batang diberikan kepada pengemis tadi. Faqasamatha, maka yang membuat Siti Aisyah itu nangis hatinya, tidak terasa air matanya menetes. Si ibu yang lapar tadi memberikan korma tadi, yang sebelumnya oleh ibu tadi korma itu dibagi menjadi 2. 1 korma dibagi 2, lalu diberikan bainab nataiha, diberikan kepada kedua anaknya tadi yang kelaparan tadi. Ibunya ngalah. Itu loh. Hati seorang ibu itu seperti itu, hati orang tua itu. Walam ta'kul minha, ibunya tidak makan demi anaknya. Tsumma qamat fa kharajat. Kemudian Siti Aisyah berdiri, ibu tadi, pengemis tadi ulang kalau bahasa kita. Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gak lama Nabi datang. Fa'ahbartuhu, kemudian aku memberitahu kepada Nabi. Faqala man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitram minan nar. Barang siapa yang mendidik, merawat anaknya, maka apalagi putri, maka itu besok menjadi penghalang dari api neraka. Kalau bahasa yang lain, di dalam hadis yang lain, kalau kamu ingin tahu kepada ahli surga, kamu lihat ibu tadi yang pengemis tadi itu. Masya Allah. Ini Bukhari 1418, 5995. 5995 menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, Fathul Bari juz 3 halaman 361 di sebelah kiri. Lalu di dalam redaksi yang lain, la yarji min indiki sa'il walau bisyikki tamrah. Apabila kita punya, jangan sampai pengemis itu pulang dari kita tanpa
mendapatkan sesuatu. Jadi sekecil apapun kalau kita punya atau kita sedang pegang, bagikan kalau kita punya. Kalau nggak punya ya minta maaf, doakan yang baik-baik. Artinya kalau bisa jangan pernah mengecewakan orang. Kalau mampu. Ini berangkat tentu dari Al-Quran, surah Al-Munafikun ayat 1 dan Al-Baqarah 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Berbagi sebelum kematian itu datang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum. Itu rizki yang dititipkan oleh Allah kepada kalian boyo dibagi. Min qabli ayyatiya yaum la bai'um fih, karena pada waktunya kesempatan itu tidak datang dua kali. Di dalam hadis Bukhari 1419, menurut sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, mohon maaf ya, orang Syiah itu sangat benci kepada sahabat Abi Hurairah. Oleh karena itu dia membuat cerita bahwa sahabat Abu Hurairah itu katanya pernah dipukul oleh Sayyidina Umar. Tidak, itu kebohongan itu. Gak ada sahabat berantem sama sahabat, enggak ada. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang laki-laki menurut sahabat Abi Hurairah datang kepada Rasulullah. Kalau berselisih iya, tapi kalau sampai berantem mukul ya enggak lah. Emang dipikir kayak kita para sahabat. Lah bagaimana dengan sahabat yang berperang membunuh sesama sahabat? Ya itu saya nggak sebut namanya ya. Ya mudah-mudahan Allah menerima pertobatannya. Kalau sahabat yang benar nggak mungkin sampai gitu. Itu mah sahabat ya khilaf lah mungkin. Siapa itu? Sahabat Muawiyah. Yang membunuh sahabat Ammar bin Yasir itu siapa itu? Jadi ya, ya sudahlah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Nabi, sedekah itu yang pahalanya besar itu sedekah dalam hal seperti apa? Keadaan seperti apa? Qala Nabi menjawab, anta saddaqa wa anta sahih. Waktu kamu sehat itu kalau kamu mau sedekah, jangan pas lagi sakit. Kalau kamu lagi sakit itu bersedekah karena ingin sembuh kan? Ada tujuannya. Jadi kalau ngasih aja, jangan karena ingin mengharapkan ini dan itu. Atau dalam keadaan syahih, kamu itu dalam keadaan pelit banget itu rasanya kok eman banget. Nah, di situ kamu kok bisa berbagi. Nah, itu pahalanya besar. Maksudnya ini sebagai pelajaran ya, jangan nunggu perasaan kayak gitu baru sedekah. Atau orang yang biasa bersedekah sehingga fadilahnya atau pahalanya kurang besar. Tidak. Sama dengan pahalanya orang yang nggak bisa ngaji itu kan berlipat-lipat. Ya bukan berarti kita lebih baik nggak bisa ngaji. Orang yang bisa ngaji itu kalau ngaji itu hmm, bersama malaikat sangat diridhoi oleh Allah. Orang yang nggak bisa ngaji tapi masih belajar itu ya kakak itu pahalanya sangat besar. Jadi dikasih spirit semua, semangat oleh Allah. Tasya al-faqrah wa ta'mulul ghina wa tumhil hatta idza balawatil hulqum qul talifulan kada walifulan kada waqatan lifulan. Kalau sudah nyawa sudah sampai di hulqum di tenggorokan baru mau bagi-bagi. Kemarin kemana? Begitu loh. Bukhari 1419 2748. Fathul Bari juz 3 halaman 363 di sebelah kiri sampai 365 di sebelah kiri. Lalu Bukhari 1420 menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna ba'dha azwajin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuna asra'u bika luhuqan?
Ayyuna asra'u bika luhuqan qala atwalukun nayadan. Sebagian istri Nabi ini bertanya kepada Nabi, Nabi, yang paling dekat dengan kamu itu nanti itu siapa di akhirat? Nabi menyampaikan, yang duluan wafat tuh kira-kira siapa Nabi? Pertanyaan istri Nabi, coba lihat. Kalau kalau kita kan takut ya. Beliau malah bertanya, istri-istrinya Nabi itu bertanya, Nabi, dari istri Nabi ini siapa yang kira-kira wafat duluan nyusul Nabi nanti? Kalau misal Nabi wafat. Padahal kita tahu istri Nabi ini umurnya sepuh-sepuh kecuali Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang Nabi menikah itu niatnya untuk nulung, bukan untuk hawa nafsu. Karena suaminya udah nggak ada, nggak punya rumah, punya anak yatim, dan agar sebagai pengorbanan Nabi, pertanggungjawaban Nabi dunia akhirat, maka supaya jadi keluarga Nabi, maka Nabi menikahinya. Nabi menyampaikan yang pertama wafat di antara kalian itu yang paling panjang tangannya. Lalu istri-istri Nabi itu mengukur tangannya. Diukur sama semua yang lain itu. Siapa yang paling panjang? Dipikir yang panjang tangannya. Ternyata nanti yang meninggal itu adalah Saudah. Ada yang di riwayat yang lain itu Zainab. Kenapa? Setelah baru terjadi siapa yang meninggal itu, baru sadar bahwa yang dimaksud paling panjang tangannya itu bukan fisik tangannya yang panjang, tapi yang rajin bersodakoh itulah yang pertama wafat. Satu. Karena ternyata yang pertama wafat itu adalah istri Nabi yang rajin bersodakoh. Oh, kalau begitu jangan rajin bersodakoh. Ya enggak lah. Justru ketika rajin bersodakoh lalu wafat itu ya juga nilai tersendiri, husnul khotimah, pasti surga. Sama kayak cerita ada orang yang suka berbagi makanan atau uang, suka ditaruh di rumah, di pintu seseorang, lalu begitu yang suka membagi itu wafat, tidak ada yang bagi, baru sadar bahwa yang biasa menaruh makanan dan uang di depan pintunya itu adalah orang itu. Fa'akhadhu qasabatan yadra'unaha fakanat saudatu atwaluhun nayadan. Nah, ternyata waktu diukur itu kalau secara fisik itu adalah Saudah yang paling panjang tangannya. Fa'alimna ba'du annama kanat tula yadiha as-sadaqah. Wa kanat asra'ana luhu qombih. Wa kanat tuhibbu as-sadaqah. Ternyata ternyata yang wafat duluan itu adalah Zainab binti Jahsh. Kenapa? Begitu ditilik ternyata Zainab itu yang rajin sedekah. Jadi yang dimaksud atwal kun nayadan itu yang suka bersedekah. Wa kanat tuhibbu as-sadaqah. Jadi Saudah itu secara fisik paling panjang tangannya. Lihat dari segi sedekah, yang rajin sedekah sampai dijulukin ibunya anak yatim itu Zainab binti Jahsh. Meskipun bisa saja anak yatim di rumah atau bisa saja beliau setiap saat menyalurkan hartanya untuk anak yatim. Wa innama huwa fi Zainab binti Jahsh fahiya awwalu nisa'ihi bihi luhuqan wa tufiyat fi khilafati Umar. Wa baqiyat Saudah ila an tufiyat fi khilafati Muawiyah fi Syawal sanata 54. Jadi yang pertama meninggal itu istrinya Nabi itu Zainab binti Jahsh. Nah, sedangkan Saudah itu, kami ulangi ya. Jadi wafat di zaman Khalifah Umar itu Zainab binti Jahsh. Sedangkan Saudah itu wafat di zaman khilafahnya Muawiyah. Jauh. Bulan Syawal tahun 54. Fakanat atwaluna yadan Zainab li'annaha kanat ta'malu wa tatasaddaq. Kenapa Siti Zainab ini rajin bersedekah? Karena Siti Zainab itu rajin berusaha.
Jadi orang yang punya usaha itu dia mudah untuk bersedekah. Sedangkan orang yang tidak berusaha biasanya tidak rajin bersedekah karena hartanya pas-pasan. Ini kalau memungkinkan mengajarkan kita agar ya punya usaha lah. Meskipun tidak harus keluar rumah atau keluar rumah tapi dengan waktu yang sangat teratur dan lain sebagainya, tentu ada waktunya, tidak ikhtilat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Qulna an-niswatu li Rasulillah ayyuna asra'u bika luhuqan qala atwalukunna yadan fa akhadna yatadara'na ayyatuhunna atwalu yadan. Falamma tufiyat Zainab alimna annaha kanat atwalahunna yadan fil khairi was sadaqah. Khabarnya kanat ya. Lalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yadan qalat Aisyah fa kunna idza jitama'na fi baiti ihdana ba'da wafati Rasulillah namuddu aydina fil jidar natatawal falam nazal naf'al dzalik hatta tufiyat Zainab bintu Jas wa kanat imra'atun kalau wa kanat imra'atan qasiratan wa lam takun atwalana fa'arafna hina idzin anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam fa'arafna hina idzin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama arada bitulil yad as-sadaqah wa kanat Zainab imra'atan bisasi sina'atan bil yad wa kanat tadbawu wa tahruz. Jadi dulu Siti Zainab ini kerjaannya konveksi. Bisa dia jual beli kain, bisa jual beli baju. Jadi wa tasaddaq fi sabilillah. Hasilnya sama beliau dibuat mengembangkan usaha dan beliau rajin bersedekah. Jadi Fathul Bari juz 3 halaman 367 di sebelah kiri di tengah. Lalu berikutnya yaitu menurut sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi katanya bersabda, "Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuh." Jadi kalau bisa sedekah itu gimana caranya yang kita beri itu orangnya nggak tersinggung gitu. Itu maksudnya seperti itu. Kalau kita bersedekah di tempat terbuka ya nggak apa-apa untuk dicontoh sama orang lain dan tidak salah paham. Ini berangkat dari Al-Quran surah Al-Baqarah misal 271, 274. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tufuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kita memang sedekah kepada orang fakir, tapi jangan sedekah aja lah, kasih diem gitu loh. Kadang-kadang kita ngasih, udah ngasihnya cuma 5.000, komennya lama sekali. Udahlah kasih tinggal. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Itu Al-Baqarah 274. Di dalam Bukhari 1421 ada cerita yang sangat menarik. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda. Sabdanya, qala rajulun la atasaddaqna bi sadaqah. Ada seorang yang kaya, rajin bersedekah. Dia menyampaikan, saya akan bersedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi Sa'id. Ternyata sedekah itu ditaruh di suatu tempat. Besok paginya masyarakat riuh. Karena ternyata ada seorang pencuri yang dapat sedekah. Fa asbahu yatahaddatsuna tusuddiqu ala sarik. Kok bisa orang itu bersedekah kepada pencuri, kata yang lain.
Maka yang punya harta tadi diam saja. Yang penting saya udah bersedekah, tapi kok yang menerima pencuri. Allahumma lakal hamdu la tasaddaqanna bi shadaqah. Saya akan ngulangi lagi sedekah. Saya malam-malam akan naruh uang atau naruh apalah biar nanti diambil oleh orang. Fa kharaja bi shadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyah. Ternyata yang menerima sedekah itu besoknya adalah, mohon maaf, semacam wanita penghibur. Mau pelacur atau apa ya, mohon maaf lah istilahnya begitu. Fa asbahu yatahaddatsuna. Masyarakat eh, gaduh lagi. Ternyata ada seorang yang seperti itu mendapatkan sedekah. Tusuddiqal lailata ala zaniyah. Kenapa enggak bersedekah kepada orang ahli ibadah aja, kira-kira begitu kan orang itu berpikir. Faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Lalu yang bersedekah itu, loh, yang nerima kemarin pencuri, sekarang zaniyah. Ya sudah, nanti malam saya akan bersedekah lagi, naruh harta lagi, uang lagi, makanan lagi. Siapa tahu nanti diambil oleh orang yang membutuhkan. Fakharaja bi shadaqatihi fawada'aha fi yaday ghaniyyin. Ternyata sedekah yang ketiga itu yang nerima orang kaya. Wah, berisik lagi tuh masyarakat. Ternyata orang kaya yang dapat. Fa'asbahu yatahaddatsuna tusuddiqu ala ghadiyin. Faqala Allahumma lakal hamdu ala sarik wa ala zani wa ala ghaniyin. Fa'utiya faqila lahu. Kemudian lapor kepada Nabi. Gimana Nabi? Ini cerita begini. Lalu Nabi menyampaikan, amma shadaqatuka ala sarik, sedekah kamu kepada pencuri, fala'allahu ayyastaifa an sarikatihi. Mudah-mudahan si pencuri itu mengambil pelajaran sehingga dia berhenti dari mencuri karena sudah mendapatkan harta dari kamu. Jadi kamu tetap berpahala meskipun sedekah kamu yang menerima adalah pencuri. Wa amma zaniyah, sedangkan orang yang tadi wanita nakal tadi, mohon maaf karena laki juga ada lagi yang nakal. Fala'allaha an tastaifa an zinaha. Siapa tahu dia berhenti menjadi wanita nakal atau laki-laki yang nakal karena sudah menerima harta dari kamu. Karena biasanya orang itu berbuat nakal karena lapar. Nah, yang dosanya besar kalau dia tidak lapar tapi melakukan dosa. Nah ini. Wa ammal ghaniyyu, sedangkan sedekah kamu yang diterima oleh orang kaya tadi, fala allahu ayya'tabiro. Siapa tahu orang yang kaya itu lalu tersinggung. Saya ini kaya kok malah dikasih sedekah ya. Kira-kira begitu maksudnya supaya dia rajin bersedekah ke orang lain. Siapa tahu menjadi nasihat. Tapi kalau bersedekah saja, nggak usah niat ini dan itu. Dan kita menerima pemberian orang untuk kita terima atau dibagikan kepada orang supaya saling senang, saling tolong menolong, saling menyenangkan. Fayunfiqu mimma atahullah. Itu Bukhari 1421. Berikutnya Bukhari 1422. Nah ini yang 1422 ini ternyata orang bersedekah. Begitu pagi ternyata yang nerima anaknya. Wah, nanti lapor kepada Nabi. Jadi an-nama nabna Yazid Ma'an ini menerima sedekah dari bapaknya. Bapaknya namanya Yazid radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Anaknya ada tahu qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa abi wa jaddi. Ini sama-sama sahabat ya, bapak dan anak. Waktu aku berbaiat kepada Nabi untuk melaksanakan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, wa khotaba alayya, lalu bahkan Nabi itu begitu tanya, kamu sudah menikah apa belum? Wahai Ma'an bin Yazid. Belum Nabi. Ini ada calon nih kalau kamu mau. Oh, boleh. Dilamarin oleh Nabi, lalu dinikahkan oleh Nabi. Wa khataba alayya fa ankahani wa khasamtu ilaihi. Wa kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fa wada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha
Faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Jadi bapakku ini kan rajin bersedekah. Aku nggak tahu kalau itu sedekah bapakku. Ternyata aku yang nerima. Ah, ketepatan sebagai manusia biasa ya beliau butuh nggak butuh. Lalu kata bapakku, itu sedekah dari aku. Ah, aku tuh tidak bermaksud memberi kamu, tapi memberikan kepada orang yang butuh. Lalu dilaporkan kepada Nabi. Faqasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Laka ma nawaita ya Yazid." Lalu Nabi menyampaikan ke bapaknya, ke Pak Yazid. Pak Yazid, kamu udah dapatkan pahala niat bersedekah dan membuktikan dengan sedekahmu kamu udah dapat pahala. Walaka ma akhadta ya Ma'an, sedangkan kamu wahai anaknya Pak Yazid, Ma'an, Ain itu Ma'an, kamu juga mendapatkan pahala karena sudah menerima sedekahmu karena mungkin kamu perlu atau dibagikan kepada orang lain. Jadi yang penting sedekah, memberi dan menerima dengan baik, cara dan ikhlas, maka insya Allah sama-sama berpahala. 1422. Fathul Bari, Juz 3, halaman 371 di sebelah kiri bawah, sampai 774 di sebelah kanan atas. Berikutnya Bukhari 1423. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atu yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi besok itu di saat orang tidak mendapatkan naungan matahari di atas kepala, ada 7 orang atau kelompok yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan. Imamun adilun. Pertama, imam yang adil. Nah, pejabat kalau adil tuh pahalanya luar biasa. Tapi kalau nggak adil, dosanya juga luar biasa. Menanggung dosa sebanyak rakyat yang dipimpin. Demikian juga sebagai suami dan seterusnya. Sebagai guru. Wasyabun nasyafi ibadatillah. Yang kedua, pemuda. Pemuda nafsunya masih tinggi, hawa nafsunya masih tinggi, keinginannya masih banyak, tapi dia masih bisa rajin mendekatkan diri kepada Allah, ibadahnya, gaya hidupnya. Nah, itu pahalanya luar biasa itu. Kenapa? Karena kita tahu malaikat itu nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh beristri. Ya wajar saja kalau seperti itu baiknya malaikat. Sedangkan manusia butuh makan, butuh minum, ke pasar, bersinggungan dengan masyarakat yang lain, ada penggoda, syaitan, iblis, ada nafsu. Maka ketika manusia masih bisa mengatur hawa nafsunya, pahalanya luar biasa. Oleh karena itu, wattin, wazaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berikutnya, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seorang yang hatinya selalu ingat dengan masjid, dengan Allah. Selalu ingat dengan sujud, selalu ingat dengan tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita semua manusia diciptakan dari tanah, sperma, ovum. Pada waktunya kita akan ke dalam kubur, masuk ke dalam tanah. Dan pada waktunya kita dikeluarkan dari tanah, dari kubur untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita sekecil apapun waktu dulu di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berikutnya, jadi dimanapun kita berada, selalu hati kita berzikir, mengingat kepada Allah. Itu yang dimaksud ihsan. Seperti kita selalu melihat Allah, dan kalau kita tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa segala tingkah laku kita, perbuatan dan pikiran kita selalu diketahui oleh Allah. Berikutnya yang keempat, rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Seorang yang bersahabat karena Allah. Wah, ini pahalanya luar biasa. Warajulun da'at, sahabat saja asal kita dekat karena Allah, pahalanya luar biasa, apalagi keluarga atau tetangga, keluarga apalagi. Warajulun da'atu imra'atun dzatu mansib
wa jamal. Faqala inni akhafullah. Dan seseorang yang diajak berhubungan lalu tidak mau, nah itu pahalanya luar biasa kalau belum menikah. Faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Demikian juga pahalanya yang besar yang keenam, orang yang bersedekah tapi dia bersedekah tidak menyakiti orang yang diberi sedekah. Bahkan tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Maksudnya dia itu eh, tidak membuat orang yang dikasih itu tersinggung, betul-betul ngasih karena ingin ridho dari Allah. Ini yang dimaksud dalam Al-Quran Al-Baqarah 274 sampai 281. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Jadi boleh secara rahasia, boleh terang-terangan. Kalau rahasia karena mengharap ridho Allah, kalau terang-terangan mengharap ridho Allah dan agar dicontoh. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di dunia dia tidak takut, demikian juga merasa sudah siap waktunya wafat, wafat aja. Di akhirat juga tidak sedih. Karena insya Allah dijamin mendapatkan keridhaan dari Allah. In tubadus sadaqati fani'immahi. Apabila kamu menjelaskan sedekahnya terang-terangan, ya bagus. Fani'immahi. Wa in tufuha. Kalau diberikan tidak terang-terangan, wa tu'tuhal fuqara, langsung diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, fa khairul lakum. Itu juga bagus. Bisa bagus, bisa jauh lebih bagus. Lihat situasi dan kondisi. Ada dulu zakat itu harus terang-terangan karena khawatir dianggap tidak berzakat. Nah sekarang karena tidak ada yang mengkhawatirkan yang orang salah paham berzakat apa tidak, ada yang berpendapat sekarang zakat juga tidak terang-terangan juga boleh karena khawatir orang yang dikasih zakat itu tersinggung. Ya lihat situasi dan kondisi kalau begitu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau kita rajin melakukan kebaikan termasuk bersedekah, mudah-mudahan catatan perbuatan buruk kita dimaafkan oleh Allah, dihapus. Allah Maha mengetahui sekecil apapun yang kita lakukan. Itu yang dimaksud wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Baqarah 281. Lalu yang ketujuh, yang pahalanya sangat besar, mendapatkan pelindungan besok di akhirat, di mahsyar, rajulun dzakarallah, seorang yang berzikir kepada Allah lalu tanpa terasa, dia berzikir di tempat yang sunyi, fafadat aina, kemudian tanpa terasa menetes air matanya. Ya, karena dia berzikir beneran, antara yang dibaca, dia artinya dia ingat-ingat, lalu dia resapi. Kalau dibacanya tidak diresapi, ya apalagi kalau kita melakukan kesalahan tapi menganggap bukan kesalahan, ya istighfar tapi butuh istighfar itu namanya. Istighfar yahtaju ila istighfar itu namanya. Istighfarmu butuh kepada istighfar yang lain itu namanya. Lalu Nabi katanya juga bersabda, kalau tadi 1423 sekarang 1424. Tasaddaqu fasayati alaikum zamanu yamshir rajul bi sadaqati fayaqulu rajul law ji'ta biha bil amsi laqabiltuha minka fa ammal yawma fala hajata li fiha. Ini tadi udah dijelasin ya. Mumpung masih ada waktu, rajin-rajinlah bersedekah. Lalu berikutnya 1425 kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat. Apabila seorang pasangan, seorang istri bersedekah, maka yang penting niatnya bukan untuk menghabiskan harta yang di rumah, itu dapat pahala separuh, yang suaminya separuh, istrinya separuh. Wali zaujiha ajruhu bima kasabat. Walil khazini mislu dzalik la yanqusu ba'dhum ajra ba'd
syai'a. Jadi mohon maaf ya, ada dalam rumah tangga itu yang pelit itu suami ada yang pelit itu istri juga ada. Ya begitulah. Jadi kalau ngikutin yang pelit nggak sedekah-sedekah. Jadi gimana caranya kita rumah tangga tetap akur, tapi kita tetap bersedekah. Bisa sedekah terang-terangan, bisa nggak sedekah terang-terangan. Karena tujuan sedekah juga untuk kebaikan kita dunia akhirat. Berikutnya, man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Illa ayyakuna ma'rufan bis-sabri fayu'thir ala nafsihi walau kana bihi khasasa ka fi'li Abi Bakrin radhiyallahu anhu hina tasaddaqa bimalihi wa kadzalika athara al-amsar al-muhajirin wa nahan nabiy sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mali falaysa lahu ay yudayyi amwalan nasi bi illati sadaqah wa qala Ka'b radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Rasulillah wa ila rasulih. Sadaqatan ila Allah wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersedekah pun tidak boleh untuk merusak. Contohnya apa? Seperti sahabat Abu Bakar dulu bersedekah. Kenapa kok disedekahkan semua? Ya karena pagi beliau bersedekah, siang itu yakin bahwa itu ada uang masuk. Demikian juga sahabat Ansor ketika bersedekah kepada orang yang sangat butuh, sahabat Muhajirin, ya karena beliau yakin bahwa rizki yang lain itu nanti ada. Demikian juga sahabat Ka'ab, ketika sahabat Ka'ab ini sempat tidak ikut perang. Perangnya itu insya Allah perang Tabuk, maka sebagai bentuk pertobatannya beliau kepingin mensedekahkan kebunnya, hartanya yang sangat banyak itu. Lalu Nabi menyampaikan, niatmu saya terima, sedekahmu saya terima, tapi tolong kamu olah saja itu pabrik kamu. Nanti hasilnya kamu bagi buat keluargamu dan bagi kepada sahabat-sahabat keuntungannya. Oh, luar biasa Nabi. Nabi itu tidak bermaksud untuk menghancurkan harta orang. Kalau mau Nabi begitu pabriknya dikasih, sini semua. Lalu dia makan apa dengan keluarganya? Dan lain sebagainya. Amsik alaika ba'dha malik. Tahan sebagian hartamu fa huwa khairul lak. Qultu fa inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Baik Nabi, itu harta yang ada di Khaybar sebagian akan kami olah. Ini berangkat dari Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Luar biasa persaudaraan yang dipupuk oleh Nabi antara para sahabat Ansor dan Muhajirin sampai beliau mau untuk saling tolong-menolong, saling berkorban untuk sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak seperti di tempat tertentu ya. Dengan orang lain bersahabat, dengan sesama anak bangsa, sama umat Islam yang main buzzer. Berikutnya 1426. Dalam Bukhari, kata sahabat Abi Hurairah, Nabi bersabda, khairus shadaqati ma kana an dhahri ghinan wabda biman ta'ul. Jadi awal dari keluarga. Dan bersedekah saja. Lalu di Bukhari 1430, menurut sahabat Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu, Nabi itu shalla binan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra fa asra thumma dakhala al-baita falam yalbath an kharaja fa qultu aw qila lahu fa qala kuntu khallaftu fil baiti tibram min as-sadaqah fa karihtu an ubayyitahu fa qasamtuhu. Nabi ini enggak kayak biasanya habis sholat langsung pulang kabur. Kenapa Nabi? Oh, mohon maaf tadi aku lupa, ada sebagian sedekah yang belum aku bagikan. Aku khawatir banyak orang yang membutuhkan dan aku meninggal sebelum membagi sedekah. Padahal itu sangat dibutuhkan oleh orang. Masya Allah, Nabi luar biasa. Bukhari 1430. Lalu yang terakhir 1431 sampai 1433, Nabi menyampaikan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga kepada Asma radhiyallahu anha, kepada juga sahabat-sahabat yang lain, la tuki fayuka alaiki.
Kalau kamu bersedekah, jangan juga ngitung-ngitung. Lupakan saja sedekah kamu supaya perbuatan amal kamu tidak dihitung-hitung oleh Allah. Jadi langsung dimasukkan ke surga. Kira-kira begitu. La tuhsi fayuhsi Allahu alaiki. Itu Bukhari 1433, 1434, 2590, 2591. Sampai ketika Nabi menyampaikan seperti itu, banyak orang yang waktu itu ada yang bersedekah dengan emas, perak, kalung, gelang gitu. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma idin fa shalla rak'atain lam yusalli qablu wala ba'du thumma mala 'ala nisa wa ma'hu Bilal fa wa'adhahunna wa amarahunna ay yatasaddaqan faja'alatil mar'atu tulkil kulbah. Kulbah itu kalung, gelang tangan kulbah itu. Wal khursah, khursah itu emas, perak, gelang, kalung itu. Karena Rasulullah SAW idza ja'ahu sa'il aw tulibat ilaihi hajatun qala isfa'u tujaru wa yaqdillahu ala lisani nabihi masyaallah. Yang kami sampaikan ini boleh dicek juga di dalam kitab Bukhari ya, mulai dari 1415 sampai 1433. Fathul Bari juz 3 halaman 360 di sebelah kanan sampai 383 di sebelah kiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.